Bab 2441. Pada saat suara tumbukan bergema di terowongan, sosok Charlie tidak bisa membantu tetapi berhenti sejenak. Dengan pergerakan sebesar itu, Anda tidak perlu melihat seberapa kuat dampaknya. Bahkan Rolls-Royce, dengan bentuk kokohnya tidak dapat menahan tenaga sebesar itu, dan orang-orang di dalamnya mungkin terlalu jelek. Saat ini, Charlie merasa sangat menyesal. Meskipun dia tidak memiliki persahabatan dengan Xiu, pada analisis terakhir, dia tidak memiliki dendam padanya di saat yang sama. Seorang gadis muda berusia awal 20-an dibunuh secara brutal oleh keluarganya dengan cara yang begitu kejam. Tidak dapat dihindari untuk merasa menyesal. Selain itu, Charlie lebih menunjukkan simpati kepada Leona. Berbicara tentang itu, dia tidak memiliki kontak dengan Leona, dan tidak seperti Xiu. Setidaknya dia telah menyelamatkan dia dan nyawa kakaknya di Jepang. Namun karena Leona sudah bertahun-tahun terobsesi dengan ayahnya, bahkan kali ini ia menimbulkan bencana yang mematikan bagi dirinya sendiri karena ia tak terlupakan bagi ayahnya. Karenanya, citra Leona sedikit lebih tragis di benak Charlie. Pria yang dicintainya tidak memilihnya, dan pria yang dipilihnya telah mengkhianatinya selama bertahun-tahun. Dan dia tidak melupakan kekasihnya yang telah meninggal selama bertahun-tahun, dan bahkan menghabiskan banyak uang untuk membeli kembali rumah tua tempat dia pernah tinggal. Namun, justru karena perilakunya itulah semua ini terjadi padanya. Karena itu, bagaimana mungkin dia tidak bersimpati pada wanita seperti itu? Charlie tidak bisa membantu tetapi merasa kesal di dalam hatinya. Saya tahu sudah lama sekali, ketika saya berada di Treasures Pavilion, saya seharusnya berurusan dengan Shred. Kalau begitu, Leona dan Xiu tidak akan menderita bencana ini. Tapi, setelah mengatakan itu, karena keluarga Su menginginkan nyawa mereka, bagaimana jika aku telah membunuh Shred dan menyelamatkan mereka di Treasure Pavilion? Keluarga Su bersembunyi di belakang mereka, dan mereka masih akan menemukan cara lain untuk membunuh mereka dan pada akhirnya membunuh Shred. Memikirkan hal ini, Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tampaknya ibu dan anak perempuannya tidak pernah mengalami bencana seperti itu. Namun, dalam sekejap, Charlie tiba-tiba berpikir bahwa dia masih memiliki beberapa pil permajaan di tubuhnya. Pada awalnya, Orvel hampir dicekik sampai mati dan dia menggunakan pil permajaan untuk menyelamatkannya. Jika Leona dan Xiu masih hidup, mereka akan diselamatkan olehnya juga. Memikirkan hal ini, Charlie mempercepat langkahnya dan bergegas menuju bagian dalam terowongan. Kali ini, Rolls-Royce Isaac diapit oleh 4 truk besar di depan dan 2 di belakang. Karena kelembaman dari 2 truk besar di belakang terlalu besar, seluruh kompartemen mesin Rolls-Royce telah sepenuhnya bertabrakan dengan kokpit. Bagasinya juga terlempar ke posisi jok belakang. Bodi mobil semula sepanjang 5 meter kini telah terbentur bagian depan dan belakang dan hanya tersisa separuh panjangnya. Efek visual dari adegan tersebut bisa dikatakan sangat tragis. Di kokpit, seluruh perut Shred terjepit ke dalam genangan daging busuk oleh kompartemen mesin yang menyerang, dan kepalanya dilindungi oleh kantong udara, jadi dia tidak menderita luka serius. Ini menyebabkan dia menderita luka fatal, tetapi saat ini dia tidak langsung mati lemas. Dia baru saja membuka mulutnya dengan lemah, dan terus-menerus memuntahkan banyak darah, terlihat mengerikan. Ibu dan anak di jok belakang memiliki jok empuk dengan balutan ganda di depan dan belakang. Situasinya lebih baik atau kurang, tetapi cedera internal juga sangat serius. Pada kecelakaan mobil yang paling ditakuti adalah luka dalam. Bab 2442. Jika ada organ dalam yang mengalami benturan keras dan pecah, maka akan menyebabkan pendarahan internal yang parah. Jika cepat, orang bisa mati dalam beberapa menit. Hampir tidak ada kemungkinan penyelamatan. Saat ini, Leona sudah langsung pingsan, namun Xiu masih sadar. Dia merasakan dadanya terjepit erat di kursi depan dan belakang, dan hampir tidak mungkin untuk melihat tembus pandang. Pada saat yang sama, ada rasa sakit di mana-mana di tubuh, dan seluruh tubuh sangat lemah dan sangat menyakitkan. Saat ini, di belakangnya, terdengar suara pintu dibuka. 2 truk besar yang ditabrak oleh kekuatan utama di belakang juga telah benar-benar tertabrak hingga tak bisa dikenali. Namun karena tingkat kokpit yang tinggi, pengemudi tidak mengalami cedera. Kali ini, kedua pengemudi mendorong pintu, melompat keluar dari kokpit, dan langsung mendatangi Rolls-Royce untuk menyelidiki situasinya. Di 2 truk yang biasa memblokir jalan di depan, 2 pengemudi juga ikut terjun.
Keempatnya datang ke sisi mobil dan melihat-lihat. Salah satu dari mereka berseru, "Kapten, yang tertua, wanita tertua juga ada di dalam mobil." Apa? Bagaimana bisa wanita tertua berada di dalam mobil? Pria yang dipanggil kapten itu adalah Stuart, pria cakap yang paling dipercaya oleh keluarga Su. Ayah Stuart adalah penjaga pribadi Su tua. Belakangan, ayahnya semakin tua dan tidak fit untuk melanjutkan peran penjaga pribadi, jadi dia mewarisi jubah ayahnya dan menjadi penjaga pribadi Pak Tua Su. Pada saat yang sama, dia juga merupakan sarung tangan hitam Pak Tua Su. Banyak hal kotor dan berdarah yang dilakukan olehnya secara pribadi atas nama tuannya. Kali ini, dia diperintahkan oleh Pak Su untuk mengikuti kematian tragis putri Eropa dan menyelesaikan Leona. Jadi dia menemukan Seret yang berlarian melalui saluran dunia bawah tanah, memberinya kesempatan seperti itu, dan kemudian menyesuaikan seluruh rencana untuknya. Namun, dia hanya menyuruh Seret untuk membawa Leona ke dalam mobil sebagai sandera dan membawanya ke terowongan ini, tetapi tidak pernah bermimpi bahwa Seret ini benar-benar akan membawa wanita tertua Ziu ke dalam mobil. Karena terkejut, dia bergegas untuk memeriksa, dan dia melihat Ziu juga duduk di kursi belakang. Saat itu, wajah Ziu pucat pasi, hampir tanpa darah, membuat Stuart panik. Pada saat ini, Ziu juga mengenali Stuart dan tahu bahwa ini adalah penjaga pribadi di samping kakeknya, jadi dia menatapnya dengan tatapan yang sangat kesal. Stuart dapat dianggap terburu-buru dalam angin kencang dan ombak, tetapi pada saat matanya bertemu dengan Ziu, dia tiba-tiba panik. Dia tanpa sadar mengelak dari mata Ziu, lalu bergegas ke sisi taksi, dan berteriak histeris pada Seret yang sedang memuntahkan darah, namanya rusak. Apakah kamu benar-benar gila? Siapa yang membuatnya? Anda membawa wanita tertua ke dalam mobil juga? Apa yang kukatakan padamu saat itu? Apa yang saya katakan? Sudah kubilang untuk membawa Leona sendirian. Itu satu orang, bukan dua orang. Apakah kamu tidak punya otak? Setelah berbicara, Stuart tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia bertanya dengan ekspresi marah. "Sial, kau katakan yang sebenarnya, siapa yang menyuruhmu untuk membawa wanita itu ke mobil juga?" Seret sudah berada di akhir hayatnya, matanya melebar dengan kuat, mulutnya terbuka dengan wajah dengki, seolah-olah dia sedang mengatakan sesuatu. Stuart segera mencondongkan kepalanya dan berteriak dengan tajam, "Apa yang kamu coba katakan? Katakan dengan keras." Seret dengan lemah berkata dengan suara seperti nyamuk, "Aku." "Kamu? Kamu apa?" Stuart kehilangan kesabarannya dan memarahi, "Kau katakan itu. Apa yang kamu katakan?" Seret hendak melanjutkan berbicara, tetapi dia tidak jatuh dalam satu tarikan napas, dia terbatuk-batuk, dan menyemburkan darah ke seluruh wajah Stuart. Stuart tidak peduli untuk menyekanya, meraih keras Seret, dan mengertakkan gigi dan mengutuk, "Kamu katakan itu. Ayolah. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang membimbingmu?" Seret mencoba yang terbaik, dan mengucapkan 4 kata, "Aku akan ke Jepang." Bab 2443. Pada saat ini, Seret menyadari bahwa dia telah sepenuhnya dibodohi oleh keluarga Su. Terlebih lagi, dia terluka parah dan akan mati sekarang, dan hidupnya paling lama hanya beberapa menit terakhir. Oleh karena itu, dia secara alami penuh amarah terhadap Stuart, anjing keluarga Su. Stuart juga kaget sekaligus takut saat ini, dia hanya mengikuti instruksi ayahnya, meniru keluarga kerajaan Eropa, dan menggunakan cara yang sama untuk membunuh Leona. Putri Eropa juga mengalami kecelakaan mobil di terowongan, dan kemudian meninggal di Paris dengan tunangannya dan anak di perutnya. Kecelakaan mobil di dalam terowongan memang cara yang baik untuk menutupi mata orang, maka Stuart menganggap Seret sebagai roda penggerak untuk melakukan adegan kematian sesuai perintah ayahnya. Tanpa diduga, wanita tertua Ziu sedang duduk di mobil yang sama dengan Leona. Stuart bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa lelaki tua itu sangat mencintai Ziu sang cucu, dan seluruh keluarga Su menganggapnya sebagai permata di mahkota keluarga. Sekarang, Ziu akan mati, tidak peduli bagaimana dia menjelaskan kepada orang tua itu atau membuktikan bahwa dia tidak bersalah, tidak dapat menghapus label yang buruk. Pada saat itu, orang tua itu akan sangat marah, dan dia tidak tahu bagaimana dia akan dihukum. Sekarang, Seret sialan itu sangat tidak menghormatinya, dan dia bahkan tidak ingin menceritakan keseluruhan cerita. Ini membuat Stuart marah. Dia segera mengeluarkan senjatanya dan mengacungkannya ke dahi Seret sambil berteriak histeris, "Kamu!
Siapa yang memberitahumu? Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, saya akan mengirim Anda untuk bertemu Tuhan sekarang. Menghadapi moncongnya, ekspresi Seret tidak takut, dia tersenyum tragis, menunjukkan giginya yang berlumuran darah, dan berkata dengan dingin, "Oke, tembak. Ayahmu sangat sakit sekarang, anakku sayang, cepatlah. Dengan senjata itu, bantu ayah bebas." Kamu. Stuart hampir marah. Dia memasukkan moncongnya ke mulut Seret dan dengan tegas berkata, "Nak, pergilah ke neraka." Setelah itu, segera tarik pelatuknya. Ledakan. Seret tiba-tiba mengeluarkan awan kabut darah dari belakang kepalanya, benar-benar mati. Saat ini, Stuart melihat Ziu di barisan belakang sangat lemah hingga hampir pingsan, dan buru-buru berteriak, "Cepat! Selamatkan wanita itu!" Salah satu dari mereka melihat ke mobil yang telah dihancurkan menjadi tumpukan besi tua, dan berkata dengan malu-malu, "Kapten, kami tidak memiliki perangkat, dan kami tidak dapat membuka rangka yang rusak ini. Setidaknya kami harus memiliki geser hidrolik yang besar, atau perangkat pemotong dapat membongkar rangka logam." Stuart berseru, "Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, cepat dan keluarkan nona tertua. Jika tidak, jika tuannya tahu, tak satu pun dari kita yang akan hidup dan kita semua akan dikuburkan." Ketika yang lain mendengar ini, mereka terkejut. Beberapa orang bergegas maju dan mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan Ziu dari kerangka yang cacat untuk menyelamatkannya dari itu. Namun, meskipun orang-orang ini semua adalah pengawal terbaik, kekuatan mereka yang sebenarnya jauh lebih buruk daripada master seni bela diri. Dibandingkan dengan Ruoli yang telah berlatih seni bela diri internal sejak kecil, terdapat celah tertentu. Bagaimana mungkin yang tidak bersenjata akan mengenai bingkai logam yang cacat itu pecah, tapi itu sia-sia. Tepat ketika Stuart menggunakan kekuatan memberi susu tetapi tidak berdaya, Ziu bersikeras dan berkata, "Jangan selamatkan aku, selamatkan ibuku." Ekspresi Stuart tiba-tiba menjadi sangat malu, dan dia berkata, "Nona, saya tidak memiliki izin sebesar itu. Satu-satunya keputusan yang bisa saya buat sekarang adalah menyelamatkan Anda dan mengirim Anda ke rumah sakit sesegera mungkin." Ziu menangis dan berteriak, "Kamu panggil Cheng Feng. Katakan padanya, jika ibuku tidak bisa diselamatkan, aku tidak akan membiarkan dia pergi sebagai hantu." Stuart berkata dengan malu, "Nona, ini, hal semacam ini. Saya pembantai, tidak ada cara untuk memberitahu orang tua itu, jangan mempermalukan saya. Sekarang, kuncinya adalah menyelamatkan Anda." Ziu menangis keras dan berkata, "Aku tidak ingin kamu menyelamatkanku. Jika kamu ingin menyelamatkanku, selamatkan ibuku dulu, atau biarkan aku pergi dengan ibuku." Anak buah Stuart tidak tahu harus berbuat apa lain kali, salah satu dari mereka bertanya, "Kapten, apa yang harus kita lakukan?" Stuart mengertakkan gigi dan berseru, "Jangan terlalu peduli, selamatkan wanita itu dulu." Ziu merong penuh semangat, "Aku ingin kamu menyelamatkan ibuku dulu." Saat dia berkata, dia merasakan sakit yang tajam di seluruh otaknya, dan dia tiba-tiba pingsan. Bab 2444. Ketika Stuart melihat ini, dia berseru, "Cepat! Temukan cara untuk mengeluarkan wanita itu." Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, "Hentikan semuanya!" Stuart tercengang mendengar teriakan itu. Terowongan ini lalu lintas satu arah, dan pintu masuknya telah diblokir oleh mobil-mobil kecelakaan. Masuk akal bahwa seharusnya tidak ada yang masuk. Oleh karena itu, pada saat ini, suara yang tidak dikenal tiba-tiba muncul, yang membuatnya tiba-tiba gugup. Hal yang sama berlaku untuk 3 orang lainnya. Mereka berempat mengikuti sumber pada saat yang sama, dan mereka melihat seorang pria dengan ekspresi dingin, berjalan dari pintu keluar terowongan. Pria luar biasa ini adalah Charlie. Stuart menatap Charlie dan bertanya dengan ngeri, "Siapa kamu?" Charlie berkata dengan dingin, "Siapa aku? Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya. Sekarang saya memberi Anda berempat kesempatan untuk bertahan hidup, meletakkan senjata, berjongkok di tanah dengan kepala di tangan Anda, dan kemudian memberi saya penjelasan yang jujur satu persatu. Siapa yang membuatmu melakukan ini?" Stuart mengertakkan gigi, mengarahkan senjatanya ke arah Charlie, dan berkata dengan tegas, "Wah, kamu ingin mati." Setelah berbicara, dia segera menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Namun, Charlie menghilang dari pandangannya saat pistol ditembakkan.
Tepat ketika dia tidak bisa membayangkan kepalanya, dia tiba-tiba merasakan bayangan hitam muncul di depannya, dan kemudian, tangannya yang memegang pistol dengan kuat digenggam oleh sepasang tangan besar. Matanya melebar tanpa sadar, dan sebelum dia bisa melihat garis besar bayangan hitam yang jelas, dia tiba-tiba merasakan sakit di pergelangan tangannya. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa pergelangan tangannya telah patah. Saat pergelangan tangannya patah, pistol di pergelangan tangan juga langsung jatuh ke tanah. Pada saat ini, dia melihat dengan jelas bahwa dia adalah pemuda dengan sikap yang sangat arogan sekarang. Dia langsung terkejut, dan dia berkata, "Kamu, siapa kamu?" Charlie memandangnya dengan jijik dan berkata dengan dingin, "Aku berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya." Setelah selesai berbicara, dia langsung meraih leher Stuart dan berkata dengan dingin, "Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk memberitahuku dengan jelas siapa yang menghasutmu." Stuart buru-buru berkata, "Apa yang kalian lakukan dengan bingung? Singkirkan dia." Tiga lainnya awalnya takut dengan skill Charlie dan tidak berani bertindak gegabah. Saat ini, mendengarkan raungan Stuart, mereka buru-buru mengeluarkan pistol dari pinggang mereka. Namun, sebelum mereka bisa mengarahkan senjatanya ke arah Charlie, Charlie sudah mengambil Stuart dan membantingnya ke arah mereka bertiga. Mereka bertiga tidak sempat bereaksi, sehingga Stuart bersama mereka terbang jatuh ke tanah seperti bola bowling. Karena kekuatan Charlie begitu besar sehingga tubuh keempat orang ini telah menerima pukulan yang sangat besar dan berat. Saat ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan, mereka hanya bisa berbaring di tanah dan melolong. Charlie melangkah maju ke arah mereka berempat, mengeluarkan ponselnya dan menyalakan rekaman video, pertama-tama mengambil gambar situasi sekitar, lalu mengarahkan kamera ke mereka berempat, dan bertanya dengan suara dingin, "Waktu untuk berbicara, apa yang kamu lakukan di sini? Siapa di balik semua ini?" Bab 2445. Faktanya, Charlie tahu betul di dalam hatinya bahwa 4 orang di depannya pasti dari keluarga Su. Dan mereka dikirim oleh keluarga Su untuk melakukan tugas sepenting itu, cukup untuk menunjukkan bahwa mereka berempat pasti orang kepercayaan keluarga Su. Oleh karena itu, Charlie membutuhkan mereka untuk menceritakan keseluruhan cerita di depan kamera, dan kemudian membuat videonya menjadi publik. Akibatnya, reputasi keluarga Su akan rusak total. Anda tahu, keluarga Su mengkhianati Ruoli sebelumnya. Kejadian ini sangat merusak reputasi keluarga Su. Dia berharap Tuan Su akhirnya akan mendorong putra tertua ZTNN keluar dari pot hitam, tetapi akun ini tidak hanya tercatat di ZTNN, selain kepalanya, juga tertulis di kepala seluruh keluarga Su. Jika saat ini pecah lagi bahwa keluarga Su masih ingin membunuh menantu perempuan mereka sendiri, atau bahkan membunuh darah daging keluarga Su sendiri lagi, maka keluarga Su pasti akan menjadi tikus yang menyeberang jalan. Selain dari hal lain, ketenaran saja tidak akan bisa bertahan dalam hidup ini. Orang kepercayaan Su, Stuart, dan yang lainnya, juga tahu bahwa masalah ini penting. Kematian seorang putri Eropa dalam sebuah kecelakaan mobil belum memungkinkan orang-orang untuk mengetahui bukti-bukti yang substantif. Jika ada bukti untuk mengkonfirmasi apa yang dilakukan keluarga kerajaan, reputasi seluruh keluarga kerajaan di dunia akan hancur total. Oleh karena itu, Stuart memperingatkan dirinya sendiri jauh di lubuk hatinya, bagaimanapun, saya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya tentang semuanya, jika tidak, reputasi Tuan Su tidak hanya akan dirusak, tetapi saya juga akan menjadi orang berdosa di mata Tuan Su. Memikirkan hal ini, Stuart buru-buru berkata, "Kakak, apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Kami berencana untuk menyelamatkan orang." Charlie bergegas maju, mencengkeram keras Stuart, dan berkata dengan suara dingin, "Percaya atau tidak, jika kamu terus berbicara omong kosong denganku di sini, aku akan membawamu ke pabrik anjing, satu persatu. Saya memotong Anda dan memberi makan daging untuk anjing? Atau cukup ikat tangan dan kaki Anda dan lemparkan Anda langsung ke kandang anjing untuk dimakan anjing selama 3 hari 3 malam. Stuart ketakutan dan mati rasa di sekujur tubuhnya, bahkan dari kulit kepala hingga jari kakinya. Meskipun dia bahkan tidak tahu siapa pemuda di depannya, dia tidak meragukan apa yang dikatakan pemuda itu. Dari mata pemuda ini saja, dia bisa melihat tekad pihak lain. Saat ini, Charlie melanjutkan, "Jangan khawatir. Bahkan jika kamu ingin mati lebih cepat, aku tidak akan memberimu kesempatan. Aku akan meletakkan sangkar besi di kepalamu terlebih dahulu untuk melindungi kepalamu.
Kemudian gunakan rompi anti peluru untuk melindungi seluruh perut Anda sehingga Anda tidak akan mati dengan mudah. Kamu, Stuart bergidik dan berseru, siapa kamu? Kami tidak memiliki dendam terhadapmu, mengapa kamu di sini? Anda tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan saya. Charlie mencibir, apa yang kamu rencanakan di kota ini? Membunuh orang lain di siang hari, metodenya kejam dan tercela, dan semua orang yang terlibat di sini dapat dihukum. Bahkan jika aku membunuhmu, aku akan melakukan jalan menuju surga. Stuart menekankan momentum yang kuat, dan berkata dengan dingin, wah, pertama-tama kita harus menimbang kemampuan kita sendiri demi surga. Tahukah Anda siapa yang kami layani? Jika Anda mengganggu bos di belakang kami, bahkan jika Anda seorang raja, tidak ada cukup ruang bagi Anda di bumi untuk bersembunyi. Charlie mencibir, mencengkeram leher Stuart, dan menampar sekuat tenaga. Gaya tamparan ini begitu kuat sehingga dia langsung menariknya, dan langsung membuat seluruh rahangnya menjadi patah. Hampir semua gigi di mulut langsung patah oleh kekuatan besar saat ini. Stuart belum pernah dipukuli selama bertahun-tahun di masyarakat, tetapi dia tidak pernah mengalami tamparan yang begitu menakutkan di wajahnya. Saat ini, dia hanya merasa mulutnya benar-benar sakit sampai mati rasa. Di akhir rasa sakit, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Dia hanya bisa merasakan bahwa seluruh orang sudah basi, dan seluruh mulutnya penuh dengan partikel keras besar dan kecil. Dan mulutnya penuh dengan aroma manis yang hangat, dan sepertinya ada lusinan luka berdarah di mulutnya. Darah langsung memenuhi mulutnya.